Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gita Mawar di 20211143374 kelas 1J Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu materi pendidikan. 1. Pengertian materi pendidikan. Pengertian materi pendidikan secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran instruksional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Cakupan materi pendidikan. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. 1. Aspek kognitif, fakta, konsep, prinsip, prosedur. Aspek afektif ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. 2. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, ke dalam materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. 3. Cakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli, maka uraian materinya mencakup A. Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi. B. Rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan penjualan. C. Penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 3. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. 2. Konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. 3. Prinsip dalam berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi penting, meliputi dalil, rumus, adigium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. 4. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. 5. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.